Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang nih hao? Kita jumpa lagi di Shogi English Grammar pertemuan yang ke-20 ya pada hari Senin 22 November 2021. Dan topik kita pada kali ini adalah relative pronoun. Relative pronoun ya. Atau kata ganti ya. Pronoun ini kan kata ganti ya. Kata ganti orang atau benda ya. Orang atau benda. Relatif ya, sifatnya relatif ya. Nah, seperti apa? Kenapa dinamakan relatif? Ya, karena yang digunakan adalah seperti who ya. Ada whom, whose gitu ya. Kemudian ada which ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya, relative pronoun ini nanti yang begitu ya, misalkan orang yang mana gitu ya, buku yang ini, benda yang apa gitu ya. Jadi dia berhubungan dengan adjective clause memang ya. Nanti ya, materinya hampir sama dengan adjective clause karena di dalam pembahasan relative pronoun ada pembahasan adjective clause gitu ya, anak kalimat yang menjelaskan tentang adjektif atau kata sifat begitu ya. Misalkan orang yang mana atau benda yang bagaimana begitu ya. Nah, supaya gampang kita buatkan di sini ada tabel begitu ya. Nah, di sini untuk orang ya, di sini ada person ya. Ada orang, di sini ada benda ya, thing. Nah, nanti ada posisi subject ya, kemudian ada posisi objek ya, dan posesif ya, posesif atau kepunyaan. Nah, kalau orang kata ganti relatifnya nanti menggunakan who begitu ya. Nah, kalau benda which ya. Nah, kalau orang sebagai objek nanti kata gantinya adalah whom begitu. Nah, kalau benda kata ganti relatifnya sama which ya untuk posisi subjek maupun objek. Nah, untuk posesif ya semuanya menggunakan whose. Nah, ya. Dan untuk ini semua bisa diganti dengan that sebenarnya ya. That ya boleh diganti dengan that. That ya boleh diganti dengan that, kecuali whose tidak bisa diganti dengan that begitu ya. Nah, selain itu ya ada juga nanti untuk penggunaan quantifier ya atau penentu jumlah ya, quantifier ya. Seperti misalkan ya kebanyakan dari mereka nanti bisa menggunakan most of whom gitu ya, nanti bisa menggunakan atau most of which ya, atau little of which gitu ya, atau the majority of whom ya, kebanyakan dari mereka juga bisa ya. Kemudian ada juga untuk relative pronoun untuk menentukan waktu gitu ya, time ya, nanti bisa menggunakan when ya. Kemudian untuk tempat place ya, nanti bisa menggunakan where gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Misalkan ada kalimat, jadi relative pronoun ini untuk sebenarnya mengefektifkan dua kalimat ya. Nah, misalnya ada kalimat ya di sini, orang itu adalah seorang insinyur ya, misalkan ya, the man ya is an engineer ya. Misalkan ya, the man is an engineer ya. Kemudian ada kalimat lagi ya, dia tinggal di kota ini ya. He lives ya in this town misalkan ya. Dia tinggal di kota ini. Nah, kita lihat di sini karena ada dua hal yang diulang ya. Di sini ada the man sama dengan he ya. Dan posisi di sini adalah subjek. Nah, kalau subjek nanti kita menggunakan who begitu ya kalau digabung. Jadi orang yang tinggal di kota ini ya adalah seorang insinyur ya, atau yang tinggal di sebelahku gitu aja, yang dekat ya biar lebih spesifik ya. Contohnya he lives misalkan near my home atau my house ya. Jadi kalau digabung ya kalimatnya the man ya, the man. Nah, di sini ya karena dia subjek ya, who lives ya near my house ya kan, near my house is an engineer.
adalah seorang insinyur ya. Jadi the man-nya ya di sini diganti dengan who ya, orang yang. Jadi artinya di sini adalah yang ya. The man who, orang yang tinggal gitu ya. Nah, kata kuncinya apa? Kalau who dia diikuti apa? Verb. Jadi who itu selalu diikuti verb atau auxiliary verb juga bisa ya. Auxiliary verb, kata kerja bantu. Misalkan the man who is very smart, misalkan ya, makes atau creates an innovation, misalkan ya, menciptakan sebuah inovasi. Atau the boy who has apa misalkan ya. Nah, jadi diikuti kata kerja kalau who begitu. Nah, contoh yang kedua ya. Misalkan ya, perempuan itu ya, the woman ya, misalkan is an actress ya, is an actress ya. Nah, dia menggunakan baju merah misalkan ya. She ya is wearing atau she wears ya red ya blues misalkan. Nah, karena kita lihat ini karena diikuti apa kerja ya, tidak ya, kita menggunakan saya bertemu dia kemarin misalkan ya. I met her yesterday. Nah, kita lihat di sini ya. Karena di sini posisi the woman ya, yang diulang di sini adalah sebagai objek ya. Sebagai objek, makanya kalau digabung nanti kita menggunakan whom ya. Nah, jadi perempuan yang saya temui kemarin adalah seorang aktris gitu ya. Jadi the woman gitu ya. Nah, whom ya I met yesterday gitu ya. Yesterday is an actress begitu ya. Nah, jadi kenapa menggunakan whom? Karena posisinya di sini whom I met ya. Karena whom I met siapa? Yang saya temui. Karena posisi yang saya temui, saya menemui dia. Dia posisinya sebagai objek ya. Jadi whom I met. Jadi kita lihat kalau whom ini ya mesti diikuti whom I meet ya, whom I, whom you ya, mesti diikuti orang gitu ya. Person biasanya ya. Bukan diikuti kata kerja seperti who ya. Nah, misalkan the man whom I saw yesterday atau the boy whom I gave money this morning, misalkan come to my home misalkan ya. Jadi diikuti orang biasanya ya kalau whom begitu. Nah, bisa juga kalau yang menggunakan ini ya, quantifier ya. Misalkan the students ya, misal the students are studying ya. Kemudian most of whom ya, kebanyakan dari mereka ya. Kenapa? Karena most of them begitu ya. Jadi misalkan saya bertemu banyak siswa ya. I met many people gitu ya. Many people ya. Kebanyakan dari mereka, most of whom gitu ya. Most of whom misalkan come from mana gitu ya, datang dari mana. Nah, jadi whom di sini berganti sebagai most of them karena sebagai objek posisinya, bukan they kan. Most of them kan, bukan most of they. Makanya menggunakan whom begitu ya. Atau kalau benda nanti menggunakan which gitu ya. Nah, untuk yang kepunyaan ya. Nah, untuk yang kepunyaan ya, misalkan ya, contohnya ya. Anak itu terlihat sedih gitu ya. Misalkan the boy ya looks so sad gitu ya. Look so sad gitu ya. Nah, sepedanya hilang misalkan ya. His bicycle was stolen misalkan ya, dicuri. Nah, kita lihat di sini karena ada pengulangan dalam hal kepunyaan ya. His ini kepunyaan ya, sepedanya begitu ya, sepedanya. Karena kepunyaan kita menggunakan whose ya. Itu baik untuk orang ya, person atau benda kita tetap menggunakan, atau yang orang tuanya gitu ya tetap, atau yang sepedanya yang benar tetap ya menggunakan whose. Jadi the boy gitu ya, the boy whose ya bicycle
ya kan? Was stolen. Looks so sad gitu ya. The boy, ya anak yang sepedanya hilang itu ya, whose bicycle was stolen looks so sad gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, begitupun untuk waktu ya. Misalkan ya, untuk waktu saya tidak bisa melupakan waktu di mana saya ketemu kamu misalkan ya. I can't forget gitu ya, the time ya when I met you gitu ya. Nah, jadi menggunakan when. Kalau place juga begitu. Misalkan saya tidak suka tempat di mana dia tinggal ya. I don't like the place where he lives in misalkan ya. Nah, karena he lives in that place. Nah, makanya seperti itu ya. Nah, jadi kalau who itu ya selalu diikuti verb ya. Who selalu diikuti verb ya. Kalau whom dia diikuti orang ya, person ya. Misalkan siapa siapa yang mau datang ya, kalimatnya who wants to come gitu ya. Dia langsung who wants to come to my home atau to my party. Jadi kalau who selalu diikuti kata kerja. Nah, kalau whom dia diikuti objek posisinya ya. Misalkan ya. Who wants to come ya. Siapa yang dia undang misalkan ya. Whom ya. Ya, whom does she invite gitu ya. Karena ini menggunakan apa namanya? Objek ya, jawabannya. Siapa yang dia undang gitu ya. Whom does she invite gitu ya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau who langsung kata kerja ya. Atau whom do you want to invite? Siapa yang mau kamu undang? Karena jawabannya butuh objek gitu ya. Nah, kalau whose dia langsung ke benda ya. Whose dia langsung ke benda ya. Misalkan whose car is that? Ya kan, mobil siapa itu? Whose book is this? Buku siapa ini? Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini semua tadi ya bisa diganti dengan that ya. Untuk who, which, whom ya. Kecuali whose. Nggak bisa diganti dengan that. Misalkan tadi ya, the boy whose bicycle terus dihilangkan whose-nya, the boy bicycle was stolen, tidak bisa. Ya. Tapi kalau di sini bisa, misalkan the man ya. Tapi langsung jadi ing ya. The man living near my house is an engineer gitu ya. The book ya on the table is not mine, bukan milikku. Bisa langsung begitu ya. Atau orang yang terlibat, the students, siswa yang terlibat ya, the students involved misalkan in the fight gitu ya, dalam tawuran misalkan ya. Langsung boleh ya. Mobil yang dicuci itu ya, the car washed is not mine misalkan, bukan milikku. Jadi bisa langsung kata kerja tanpa that atau which begitu ya, bisa diganti dengan that. Kecuali whose tidak bisa diganti dengan that ya. Jadi itu tentang relative pronoun ya. I'll see you on the next video ya. Matur suwun, hatur nuhun sakalangkong horas.